Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kelihatannya masih pada tidur semua ini. Ini kapan balik kan? Ini habis ini langsung cus. Oke. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali program TBP kita. Masih dengan pembacaan buku Dissolving Ego ya. Hari ini kita sudah bahas bagaimana kita mengatasi survive dengan cara membangun jejaring pada nilai-nilai tertentu, membangun ikatan-ikatan tertentu ya. Sekarang kita masuk ke sini. Kekurangan utamanya sekarang adalah, jadi kekurangan utama rasionalitas adalah sebagaimana yang selama ini terjadi, desain pikiran manusia membuatnya tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kurangan tunggal yang paling penting dari semua cacat bawaan ini berada di akar kesulitan dan malapetaka umat manusia. Jadi itu pikiran kita ya. Pikiran kita tidak bisa mengetahui posisionalitas kehadiran itu kan. Dia tidak bisa tahu. Jadi kehadiran ini sesuatu yang bersifat zauq. Tidak bisa diketahui dengan nalar. Dan itu merupakan kekurangan tunggal ya. Cacat bawaan. Ego dan pikiran atau pikiran menganggap dan yakin bahwa persepsi dan interpretasinya mengenai pengalaman kehidupan adalah nyata. Jadi oleh karena itu dianggap benar. Jadi antara persepsi sama esensi tidak mampu dia bedakan. Itu kelemahan pikiran. Dan teman-teman sudah bisa mengkonfirmasi belum pernyataan ini bahwa pikiran itu tidak mampu mengkonfirmasi kehadirannya, sehingga dia nggak mampu membedakan antara esensi dan persepsi. Ego juga percaya berdasarkan proyeksi bahwa orang lain melihat, berpikir dan merasakan hal yang sama. Jadi ada generalisasi. Jika tidak, mereka salah dan karena itu keliru. Jadi sewenang-wenang ini. Sewenang-wenang. Jadi persepsi memaksakan cengkramannya dengan reifikasi dan asumsi.
Jadi kalau nggak seperti saya berarti kamu salah. Itu pikiran gitu ya. Kecenderungan dualistik dari pikiran mencegah realisasi, mencegah kehadiran, kemanunggalan realitas, atau kemunculan realisasi, kehadiran diri ya. Kehadiran diri dengan D besar. Karena sistem keyakinan dualitas, sebagaimana yang ditunjukkan dalam bahasa, berasumsi ini mengakibatkan itu. Jadi, cenderungan dualistik dari pikiran, dari rasionalitas, dari itu menciptakan kausalitas linier kan. Bahwa ini menyebabkan itu. Ini menyebabkan ini ini kan akibat dari posisionalitas kehadiran, bahwa diri diliputi oleh ruang waktu. Seperti itu. Nah, persoalannya adalah pikiran itu tidak bisa mengoreksi, nggak bisa mengetahui kehadiran. Posisionalitas kehadirannya itu tidak bisa dia. Ini membutuhkan level kesadaran tertentu, membutuhkan proses identifikasi yang bersifat intuitif, ya, tidak bersifat rasional. Dia bersifat intuitif, tidak rasional. Dan itu harus dipandu. Kemarin kita di Magetan ya. Magetan itu mungkin 10 orang lah ya. Ya 10 orangan lah. Ya coba latihan itu gitu. Latihan identifikasi posisionalitas kehadiran diri. Karena pikiran itu terjebak dalam posisionalitas kehadiran, maka pikiran secara bersamaan dan otomatis juga memandang diri sebagai pelaku perbuatan yang terpisah, sebagai subjek. Subjek pelaku. Jadi, subjek pelaku dalam relasi dengan objek yang lain. Sistem pemrosesan mental yang dualistik ini memperkuat posisionalitas ego yang pada gilirannya menghasilkan persepsi ilusi berlawanan yang berdiri menghalangi gerbang menuju pencerahan. Jadi selama orang tidak sadar dengan posisionalitas kehadiran diri ini, selama orang nggak sadar itu menjadi hijab, ya, menjadi hijab untuk mengalami pencerahan. Seperti itu. Dan ini kalau semakin lama mengalami pencerahan, itu semakin berat beban jiwanya di dalam kegelapan. Jadi semakin berat beban jiwanya di dalam kegelapan. Artinya ya dia karmanya nanti makin, konteks dari kegelapan itu kan kemana-mana kan, konteks dalam kegelapan itu kan kemana-mana. Jadi kalau nggak sadar posisionalitas kehadiran dirinya, maka kemudian itu kan dia terus terjebak. Makanya kemudian itu
Kan posisionalitas kehadiran itu kan cuma dua, S besar atau S kecil. Ya. Nah, kalau ini saja belum tersadari, gimana yang ini? Padahal dari posisionalitas kehadiran inilah kita bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Hawking bahwa what you are change the world. Kalau kamu hadir dalam atau menjalani, mewakili posisionalitas kehadiran diri sebagai yang terpenjara dalam ruang waktu, ya kan? Ya itu maka seluruh jadi dari lapisan sosialmu, jadi memahami sosial, memahami psikologis, memahami kausalitas, itu core-nya dari posisionalitas kehadiran diri ini. Bagaimana kamu merespon sosial? Bagaimana kamu memahami motivasi dirimu? Bagaimana memahami kausalitas? Itu tergantung dari what am I-mu. Tergantung dari posisionalitas yang kamu wakili. Sadar nggak sadar, itu harus salah satu dari ini. Salah satu dari, kalau nggak S kecil atau S besar. Seperti itu. Jadi teman-teman itu jangan dilupakan. Ya. Jangan dilupakan. Dan itu harus diagendain. Pokoknya saya sampai mastering soal S besar, S kecil ini. Harus ada niat. Diniatkan dulu. Niatkan dulu. Soalnya orang menderita secara sosial. Orang menderita secara psikologis, secara psikis. Yaitu karena konsekuensi dari posisionalitas kehadirannya kan. What you are change the world. Maka kemudian tuh pokoknya entah mulai sekarang niatkan, saya harus tahu ini. Saya harus mastering. Merangkak aja gitu, merangkak pemahamannya. Pelan-pelan aja. Pada level tertentu itu kamu akan paham. Oh ini memang penting. Kemarin kita di Magetan tuh hanya kuliah untuk bagaimana orang bisa bahwa posisionalitas kehadiran diri ini itu akar dari pengalaman hidup kita. Makanya oleh Hawking ditulis what you are change the world. Cukup transformasi, dalami, masteringkan posisionalitasnya ini. Kamu nanti jadi ngerti semuanya. Jadi ngerti. Saya kira itu dulu ya pagi ini. Karena ini mau balik dulu. Dari Magetan ini langsung cus ke Semarang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat nanti ketemu sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Kita ketemu nanti sore ya insya Allah di bedah buku Transcending Level of Consciousness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.